Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Sebelum saya ke Pak Eko, saya kembali dulu kepada Pak Pardede. Kalau misalnya ternyata kita tidak mampu mengebut selama 6 bulan itu Pak Pardede, berarti goncangan yang kita khawatirkan itu bisa jadi terjadi? Tidak harus goncangan. Tadi kita sudah tahu implikasinya kalau memang kita tidak melakukan usaha perbaikan secara struktural tadi, ya salah satu-satunya policy yang ada adalah moneter kan. Baik. Ya moneter itu dalam rangka dia untuk mengurangi goncangan kan, untuk menjaga stabilitas gitu loh. Jadi kalau memang tadi sudah demikian kenaikan di sana sangat terjadi akselerasi kenaikan daripada misalkan the Fed di sana yang mengakibatkan dari sisi portofolio ya akan lebih menarik ke sana, maka portofolio investor yang ada di sini bisa berbalik ke sana. Ya, maka yang terjadi adalah satu-satunya policy atau kebijakan atau instrumen yang adalah instrumennya Bank Indonesia jadinya kan. Itu dia. Kembali lagi nah kalau itu terjadi, maka suku bunga terpaksa harus kenaikan di sana akan dikejar oleh kenaikan di sini, dan akibatnya ya sektor real kita juga akan terpengaruh karena seluruhnya suku bunga pinjaman, baik itu nanti yield daripada government, kupon pun akan naik. Baik. Pak Eko, ide Anda sebetulnya paling tidak supaya mengebut mengenai baik perbaikan infrastruktur dan juga perbaikan efektivitas dari paket kebijakan ekonomi itu apa? Oke, nah ini kan sebetulnya begini, mulai pulihnya ekonomi Amerika yang akan diikuti dengan kenaikan suku bunga ini sebetulnya juga memberikan kepastian gitu ya, semakin terjadi kepastian di perekonomian global begitu. Nah kita gitu ya, kalau melihat dari persoalan struktural memang banyak sekali begitu, tetapi menurut saya gitu ya, sisi optimisme adalah dengan mengambil momentum pemulihan Amerika Serikat ini gitu. Jangan lupa bahwa Amerika Serikat saat ini adalah mitra dagang utama yang salah satu yang kontributor paling gede dalam penerimaan ekspor kita begitu ya, sehingga menurut saya yang harus segera dilakukan adalah coba dilihat kembali apa regulasi-regulasi yang bisa mendorong ekspor ke sana bisa tumbuh lebih cepat begitu, supaya seiring pemulihan Amerika kita juga mengambil momentum semakin meningkat juga ekspor kita ke sana begitu. Menurut saya itu akan sangat penting gitu ya. Selain juga tadi fundamental ekonomi, terus kemudian juga mengefektifkan dari paket-paket kebijakan yang sudah dibuat gitu ya. Tapi mungkin dalam jangka pendek untuk tahun ini dan ke depan begitu ya, lebih intensif gitu ya membuat membuat kebijakan-kebijakan yang lebih mengarah bagaimana supaya ekspor ke Amerika bisa terdorong. Nah ini akan punya implikasi positif bagi kita begitu. Baik, bagaimana dengan perbaikan di kondisi domestik kita? Apa yang bisa kita lakukan, Pak Eko? Sebetulnya arah dari kebijakannya sudah sudah on the track, artinya kan memang kayak kebutuhan infrastruktur begitu ya, terus kemudian juga tadi menyangkut produktivitas dan daya saing sebetulnya sudah cukup banyak gitu ya kebijakan-kebijakan ini di level atas begitu ya. Cuma memang balik lagi pada implementasi, pada bagaimana itu dilakukan di daerah-daerah begitu ya, itu masih banyak sekali gitu ya gap-nya begitu. Oke, baik. Pak Eko, terima kasih telah bergabung sama kami di Hot Ekonomi. Selamat malam, Pak Eko. Iya, sama-sama. Ya, saya terakhir kepada Pak Pardede, lalu sekarang yang pemerintah butuhkan, Pak Pardede, supaya betul-betul bisa fokus untuk mengebut mengenai kondisi ekonomi kita yang saat ini, itu apa? Kita tahu bahwa kondisi politik kita kadang naik, kadang turun. Pak Pardede, ini kan juga pasti ada pengaruhnya. Nah ini bagaimana, Pak Pardede? Ya memang salah satu prasyarat kalau kita membuat kebijakan dimanapun itu supaya dia fokus kepada ekonomi, tentu yang lain-lain harus stabil dulu, beres dulu. Jadi memang tadi disebutkan persoalan kalau ada gonjang-ganjing di politik, nah itu akan bisa mengganggu karena perhatian pemerintah, perhatian presiden bisa terbelah. Bahkan baru-baru ini kan Pak Presiden menyatakan ini adalah demokrasi kebablasan karena waktu beliau untuk mengatasi yang politik ini ya itu habis sampai 4 bulan 5 bulan, akhirnya kan tertinggal perhatian beliau untuk ekonomi ini. Jadi harapan kita lah semua kalau memang kita melihat ada kecenderungan seperti itu dan ada ancaman ke depan, udahlah
kita semua damai saja dulu, tenang dulu, jangan bikin keruh suasananya. Ini supaya ada fokus daripada pemerintah ini ke ekonomi dulu nih, karena ada ancaman yang kita lihat ke depan. Karena memang ini isu yang besar sebetulnya ini begitu ya, bukan isu-isu mengenai politik-politik yang mengenai pilkada, lalu kemudian kasus korupsi begitu ya. Artinya kita harus jangan hanya melihat kelompok kita atau diri sendiri dulu ya. Kita lihat dulu kepentingan bangsa yang lebih luas. Jadi kepentingan bangsa yang lebih luas kita sudah bicarakan tadi. Jadi supaya fokus pemerintah adalah bagaimana fokus dulu pada ekonomi ini yang akhirnya untuk mensejahterakan masyarakat luas. Baik, Pak Pardede, terima kasih telah bersama kami. Selamat malam. Selamat malam. Bisa sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saya Kevin Egan mewakili rekan Eliza Hasan. Undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.